Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketemu lagi bersama saya di Ngaji Ngobrol Ngaji Ngopi. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat. Kali ini kami akan membawakan topik bersama dengan guru-guru kami nih di sini. Ada Abah Idin, ada Deden. Kita akan sedikit mengupas barangkali mengenai sholat pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan nanti, obrolan kami di sini, ini bukan bisa, bukan apa, tapi kami berbagi. Mari kita ngopi dulu pemirsa. Jangan lupa sediakan kopi sebelum nonton kami. Ya, sip. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkatnya saja, Ya. saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara kami, kepada saya yang ada di depan saya ini, yaitu Bapak Ustadz Jimmy, yang mana sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin atau mungkin memandu dalam acara ngobrol, ngopi bersama, serta ya sedikit mungkin dikatakan mengaji ini, walaupun adanya di tempat yang sederhana ini. Insya Allah mudah-mudahan saja dengan obrolan ini, insya Allah menjadikan suatu ilmu bagi kita, bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua dan tentunya untuk beriman. Pemirsa semua yang senantiasa sudah melihat atau membaca atau mungkin ini secara jelasnya ada di YouTube. Namun sebelumnya insya Allah kita sama-sama untuk diawali dengan membacakan Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah, yang mana tujuannya untuk sama-sama mengirim kepada yang hak kita kirim setiap saat, setiap waktunya, yaitu untuk para almarhum walmarhumah keluarga kita semuanya, khususnya umumnya untuk para almarhum yang mempunyai wilayah Pekayon ini, yang tepatnya ada di RT 2 RW 09 Kelurahan Pekayon, Jakarta Timur, Pasar Bo, Jakarta Timur. Yang mudah-mudahan saja dengan wasilah membaca surah Fatihah ini senantiasa semua di kubur kita, para almarhum yang kita kirim doa ini, namun mungkin tidak istilahnya disebutin satu persatu, namun insya Allah secara dijamaah saja, digabung saja, mudah-mudahan itu semuanya disampaikan pahalanya kepada yang di sekitar atau yang dihajatkan, yang niatkan untuk mendoakan pada mereka ini, sehingga insya Allah ada di alam barzahnya senantiasa mendapatkan suatu rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kami ini yang hadir di sini, yang mungkin ini 4 bersaudara, 4 berkawan atau istilahnya di sini, senantiasa selalu berikan hidayah, taufik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama kita awali ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'i ahlul kubur. Ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususnya jami'i almarhum wal marhumah ahlina al-hadina fi hadal makan, abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina ammina wa ammatina wa masyaihina wa masyaihina fid-din wal jami'i arwahiman ahsana alaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan jami'i almarhum wal ahli sahibi hadhil qaryati, kampung Gandaria Pekayon, ighfir lahum warhamhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah dapat melaksanakan atau membacakan, mengawali dalam acara ini dengan diawali mereka suatu kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan suatu keberkahan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin.
yang ini lain halnya di tempat pengajian. Namun insya Allah Kita berbagi sharing. niat aja, niatin saja. Insya Allah menjadikan sesuatu yang akan mengaji. Ya. Mungkin ini ya mungkin secara akan dibahas pada kesempatan ini yang berkaitan dengan ya istilahkan muamalat. Dalam arti muamalat itu kalau diambil tidak daripada segi yaitu ilmu alatnya, mungkin kalau diambil tasdimah itu istilahnya lah isim makmul kab amila ya'malu imalan wa amil pada kamakmul, itu makmulat amalatun. Nah, itu jadi yang dikerjakan oleh kita semuanya, khususnya oleh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, itu kesemuanya apa yang dikatakan muamalah. Di antaranya mungkin ya khususnya yang berkaitan yang diwajibkan, ada muamalat yang diwajibkan kan, ada yang disunatkan, ada yang malah ada yang dilarang, ya boleh diamalkan atau dikerjakan oleh kita. Nah alhamdulillah mungkin pada kesempatan ini kan yang menamakan muamalah itu yang berkaitan dengan yang diperintahkan oleh Allah yang berkaitan dengan ibadah. Di antaranya apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam segi yang dikatakan muamalah. Nah, muamalah itu ada yang dikerjakan dengan badan, ada yang muamalah yang biasa dibacakan saja dengan lisan, ada yang diimban antara lisan dan badan. Nah itu insya Allah itu kesemuanya itu sama yang namanya itu muamalah juga ya. Insya Allah mungkin pada ini tadi sudah yang berkaitan dengan salat. Salat itu ada dikatakan mungkin kita sering membacakan ayat suci Al-Quran, tidak ada yang katakan if'alus salat atau af'alus salat. Di dalam salat itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran aqimis salat. Jadi itu mendirikan salat yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya itu salat. Kalau untuk hanya mengerjakan saja mah nah, bisa saja semua, nggak ada anak, nggak ada pokoknya remaji, pokoknya orang tua yang sudah tua yang itu bisa saja mengerjakan itu sholat. Namun dalam sholat yang sebenar-benarnya yang berkaitan dengan yang diperintahkan untuk sebenar-benarnya sholat itu, apalagi kalau misalnya sholat itu kesana ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wallahu a'lam bishawab. Itu Al-Qur'annya di antaranya. Jadi sesungguhnya sebenarnya saya yakinnya itu salat itu bisa mencegah apa yang namanya fahsya, keburukan, kejelekan, wal munkar dan kemunkaran, dalam arti yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Insya Allah kalau salat itu memang penuh dengan persyaratan-persyaratan ya, di antaranya supaya sholat kita untuk mendapatkan istilahnya diterima sholat kita ya nggak sembarangan berarti kan Iya. di antaranya berarti harus pakai ilmunya sholat. Apa yang dikatakan ilmunya sholat? Berarti nah kita ini harus mengetahui sebenar-benarnya sesungguhnya masalah sholat. Nah, sholat itu kan Syarat nah, ini maaf, ini saya bukan sholat di dalam kitab atau ini, nah ini obrolan secara ini mudah-mudahan aja. Jadi saya ngambil sama masalah sholat tidak menyimpang dari aturan hukum-hukum Allah, terutama tidak istilahnya didasarkan dengan Al-Quran atau hadis Nabi. Ini tidak saya, insya Allah hanya saya secara sepintas ini tidak yaitu menyimpang daripada itu. Memang kita mengikuti apa yang ada dalam Quran, apa yang ada yaitu di dalam hadis Nabi. Insya Allah yang namanya sholat yang sebenarnya harus kita diketahui apa, yaitu yang pertama yang menjadikan bisa berdirinya yang baik sholat itu apa, yaitu rukun sholat. Rukun sholat artinya ada dikatakan rukun qauli, rukun fa'li. Kalau rukun qauli diantaranya itu ucapan, apa yang diucapkan, yang dibacakan ya menjadikan suatu itu kewajiban. Rukun di dalam salat ada diantaranya banyak ya, diantaranya secara ambil besarnya diantaranya seperti mengatakan takbiratul ihram Allah kan itu qauli ucapan. Jadi barengan dengan hati kita, niat di dalam hati itu dibarengi dengan
apa itu artinya Allahu Akbar. Nah, dibarengkan nanti sejak apa di dalam salat kita mengangkat tangan dengan dibareng kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar di hati kita itikadkan. Kalau di hati itu bukan ucapanlah Allahu Akbar, tapi itikadlah di dalam hati kita. Nah, di antaranya niatan di situ. Nah, di antaranya salat yang namanya rukun qauli, yang namanya diucapkan dibacakan, di antara yang wajibnya itu apa? Suratul Fatihah. Nah, ulama atau mungkin di dalam kitab-kitab yang lain, terutamanya para santri, para ulama udah memahami lah di antara pemirsa, misalnya di mana saja udah memahami di antaranya masalah bacaan suratul Fatihah. Sebab itu kalau kita membacakan suratul Fatihah, suatu rukun qauli yang di dalam salat yang wajib kita baca, kalau hancur, kalau rusak itu bacaan surah Fatihahnya, insya Allah itu salatnya juga wallahu alam. Mungkin ya jadi mah jadi, cuman wallahu alam diterima atau enggak. Ya itu bagaimana seumpamanya kalau kita harus kita betul-betul yaitu mengetahui ilmunya salat, apalagi ya, kita menjadi suatu pimpinan di dalam salat, dikatakan imam. Nah, itu jadi imam itu asal jangan asal istrinya orang bisa sholat, jangan. Harus betul di antara sedikit tidaknya itu harus tahu mana rukun sholat, nah, mana syarat sahnya sholat, mana yang membatalkan sholat, itu harus paham. Itu yang diberatkan menjadi imam. Nah, ya kalau imam asal bacaannya gini-gini, walau alam itu yang jadi makmum hancur semuanya. Ya, kalau imamnya bacaannya kalau benar, nah itu pemimpinnya kagak benar, ya makmumnya juga yang majornya ke bawah kan. Oleh karena itu makanya di situ kita sebagai muslimin muslimat mukmin dianjurkan, diwajibkan untuk mencari ilmu di mana saja itu adanya, walaupun adanya di negeri jauh, kita wajib istilahnya untuk mencari menuntut ilmu, untuk ya khususnya untuk ilmu di bidang sholat. Nah, di antaranya itu yang sholat itu kan ada yang wajib, ada juga istilah yang di sunnah-sunnahnya juga sedikit harus tahu. Ada sunat hayatnya kan, ada sunat abadnya di dalam sholat. Nah itu diantara itu ketahui sedikit. Mungkin kalau sunat mah mungkin lain dengan yang wajib. Kalau dikerjakan kan dapat pahala, kalau enggak ya kan, kalau enggak dikerjakan enggak dapat apa-apa. Nah tapi kan tetap rugi gitu ya. Ya kita mudah-mudahan saja yang wajib kita laksanakan dengan benar, dengan baik. Yang sunnah juga mungkin kita laksanakan supaya kita mendapatkan suatu pahala double dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya atau di antaranya begitu keadaannya. Nah, di antaranya ini juga sholat yang berkaitan dengan sholat. Itu enggak hanya cukup sholat, sampai diwajibkan oleh Allah itu bukan hanya sholat saja. Ya, bukan hanya sholat saja. Khususnya muslimin muslimat, di antaranya itu kalimat atau ayat. Nah di situ ada kalimat yang selalu beriringan. Ada 3 ayat yang selalu beriringan. Ya. 2 itu merangkap. Intinya ini ada ini ada ini ada ini. Mana yang 3 ayat yang selalu beriringan? Nah kalau dikerjakan salah satu di antara yang itu tuh yang beriringan itu satu aja yang dikerjakan, yang ini nggak dikerjakan, itu nggak bakalan diterima. Misalnya ada, ya mungkin kalau kita, insya Allah kalau sering kita baca Al-Quran, ya mungkin itu ketemu ayat yang selalu berdampingan. Beriringan itu dua. Mana di antaranya? Ya ini mas secara ininya aja. Saya mungkin tidak membacakan suatu ayat-ayat ini nih ya. Yang penting itu kalimah atau ayat Quran itu yang pertama bacanya atiullaha wa atiur rasul. Itu selalu di dalam Al-Quran itu selalu itu beriringan. Kalimah enggak, atiullaha enggak, khusus itu pasti ada kesininya atiur rasul. Itu di antara Quran. Nah, ya tadi kan ikuti, taat kamu kepada Allah, taat dan juga kepada Rasulullah. Nah kalau kita taat kepada Allah saja itu aja, tapi nggak taat kepada Rasulullah itu kagak ada, salah pulang nggak diterima. Sebab apa?
Kan Allah mah pusat misalnya, kita bertanggung jawab. Masa harus taat? Kan itu Allah sudah memerintahkan apapun memberikan hukum kepada nabinya atau rasulnya. Jadi utus oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya untuk itu berarti dua-duanya harus kita taati. Itu diantaranya ayat yang pertama yang selalu beriringan atiullah wa atiur rasul. Ayat yang kedua, nah diantaranya ini sama juga, ini sangat diwajibkan oleh Allah, diantaranya yang berkaitan dengan muamalat yang harus kita dikerjakan oleh kita saja. Ada aqimus shalah wa atawuz zakah atau ita'uz zakah. Nah itu nggak ada aqimus shalah saja. Ada aqimus shalah itu lain, aqimus shalah lirik lain itu. Cuma kalau ayat itu selalu beriringan aqimus sholata wa ita'uz zakah. Nah itu. Jadi dirikan, kan bukan af'alu kan? Bukan kerjakan itu kan? Kalimahnya itu lain, af'al dengan aqim. Kalau if'al memberikan kerjakan, kalau akimah mendirikan. Cuman di situ ambil kesimpulan kita, berarti sholat itu dikerjakan sambil berdiri, didirikan sholat yang baik. Contoh, kalau kita mengerjakan sesuatu, misalnya, tuh kamu kerjakan rumah, nah, kerjaan jadi. Cuman asal mungkin rumah itu apa goyong, apa miring kan? Tapi kalau istilahnya jadi lah. Ya, tapi kalau mungkin dirikan yang tegak. Rumah itu berarti kan, wih, kan itu bagus kan itunya, berdiri tegak. Nah sholat juga begitu, kerjakan sholat itu sambil dirikan yang baik. Nah di Anda tadi sudah dibilangin, berarti mengerjakan sholat, mendirikan sholat itu supaya yang baik harus dengan pakai ilmu. Nah itu sholat. Nah itu wa ita'uz zakah, itu beriringan, sholat saja dikerjakan. Nah terus zakat ini nggak dikeluarkan, cuman zakat syaratnya ada waktu kita ada udah bagian mengeluarkan zakat. Nah kalau orang itu udah waktu nisabnya ada waktu harus wajib mengeluarkan zakat, nah, ternyata enggak mengeluarkan zakat ini antaranya, tapi sholat merajin walau-walau. Sebab itu dua-duanya harus dikerjakan, sholat dikerjakan, zakat dikerjakan. Nah kalau zakat aja, wah amal zakat, sholat kagak nyambung. Nah itu aja. Di antaranya gitu. Jadi aqimus shalah, dirikan salat dan keluarkanlah zakat bagi orang yang mampu untuk berzakat. Nah, itu di antaranya. Nah, ini secara singkat saja. Dan yang ketiganya washkurullaha wabil walidaini ihsana. Nah, itu di antara ayat. Itu di dalam Al-Qur'an ada kalimat washkurullah, di sini ada itu wabil walidaini ihsana pasti. Jadi bersyukurlah kamu kepada Allah atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kepada semua makhluknya, khususnya insan atau manusia yang telah diberikan suatu anugerah rizki oleh Allah. Rizki banyak macam rizki, sehat, rizki apa tuh. Nah itu bersyukur kepada Allah. Nah setelahnya bersyukur kepada kita, jangan sampai melupakan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi di sini wabil walidaini ihsana. Nah, hati-hati. Jadi kita harus dengan kedua orang tua kita ini berbuat kebaikan. Jadi tetap itu diantara kalau berbakti kepada orang tua saja misalnya. Nah ini soal bersyukur kepada Allah ya dilupain, ya itu nggak baik. Syukur. Hari sholat khusyuk dan kumaha. Nah, sholat khusyuk diantaranya sholat khusyuk. Kita ngopi dulu pemirsa, sambil kita ngobrol jangan lupa ngopi santai. Bah, ada pertanyaan ya. Jadi sholat yang khusyuk itu sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Nah, kalau kita ngambil secara kekhusyuan kita, belum tentu bisa kita melupakan segala-galanya yang nama di hati kita, di pikiran kita itu sampai lupa. Kemana saja lupa, misalnya kita khusyuk di dalam sholat. Nah, nggak bisa, mungkin belum mampu. Sekarang secara kekhusyuan di dalam sholat mungkin kita suka mendengar dari para ustadz, daripada kiai-kiai di dalam ceramah atau di taklim-taklim, kekhusyuan di dalam sholat diantaranya ngambillah salah satu diantaranya waktu sholat pas di mana terkhusus waktu takbiratul ihram diantaranya.
Nah itu Iya. kita mengangkat tangan Allahu Akbar, di hati diniatkan sholat. Nah kita itu khusyuk, ingat kepada sholat, kepada Allah, ibadah kepada itu atau zikir kepada Allah, kekhusyuan tadi angkat. Kesonohnya nggak minta. Yang penting di situ, ya misalnya kalau kita memang belum mampu melaksanakan kekhusyuan di dalam sholat, jangan-jangan pangkat kita zaman dulu juga para sahabat istilah belum mampu untuk kesemuanya kekhusyuan melaksanakan sholat diantaranya. Nah, itu diantaranya ya. Nah kekhusyuan di dalam sholat diantara ngambil di salah satu kita waktu mengerjakan yang rukun sholat, ingat bahwa kita melihat sholat. Nah untuk kesananya, supaya menambah kita kekhusyuan di dalam sholat, secara mungkin tidak sepenuhnya kita khusyuk, apa yang kita kerjakan di dalam sholat, apa yang kita dibaca di dalam sholat, itu ingat. Waktu kita bacakan surah Al-Fatihah, ingat bahwa ini suatu rukun, harus baca. Nah ingat ya. Apalagi kalau lebih baiknya mah kalau kita tahu isinya itu surah Al-Fatihah, tapi jangan begini. Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah jangan, yang maha pengasih Dengan HTW-nya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu bagi Allah. Itu jangan begitu. Yang penting mulut kita membacakan surah Al-Fatihah yang baik, yang benar. Nah itu artinya ingetin di dalam hati kita. Setelahnya itu kita baca surah yang disunatkan, apa saja yang namanya kemampuan kita membacakan sholat dan membacakan suatu surah. Nah jadi udah jangan sampai dipaksakan. Udah itu benar-benar belum hafal aja itu surah, masih dipaksain aja. Apa mata yassara minal Qur'an, apa yang bisa mudah dipermudah dibaca oleh kita supaya benar baca dibaca Dan dipahami oleh jamaah. Nah pokoknya Oleh kita makmum, ya. ya kita istilahnya Jadi di katanya yang antaranya lebih bagus itu. ya, apalagi misalnya jadi imam. Nah jadi imam bacaannya di sini nggak memikirkan ke jamaah, semaunya itu imam bacanya sampai apa surat apa sampai wah Panjang. dia panjang banget. Nah imam itu sadar nggak tuh, ridho nggak tuh, Iya. ridho nggak tuh kalau misalnya ada imam baca surat yang sangat panjang itu nggak ridho, nggak ini kan Makmumnya ada nggak. yang ngedumel biasanya itu. Nah kalau seumpamanya itu imam jadi imam yang makmumnya itu enggak ridho, enggak rela, tuh dia jadi imam saya karena dia itu bacaannya terlalu Panjang. gede, akhirnya itu kan kesel, emosi, wah gimana sholat, nah itu gagal benar sholatnya, bahkan mungkin tidak sah sholatnya. Jadi imam itu harus Memahami. kita mengerti dan pengertian, mengerti di dalam segi bagaimana cara jadi imam, mengerti bagaimana cara membacakan ayat-ayat yang harus dia benar, mengerti dan pengertian kepada makmum ini. Nah, kalau kita seorang mau dia mau berapa ya, kecuali memang itu makmum kalau sudah biasa, nah itu dimimpinnya, yang mimpinnya tuh kayak macam di Arab di mana kan. Hah? Terus aja terus. Kalau seumpamanya kalau udah biasa di Arab, macam di Mekah, di Arab kan itu udah biasa baca ayat-ayat itunya kan surat-surat panjang Iya, itu udah iya. biasa ngejadikan masalah. Nah kalau di kita Kita. kadang-kadang kulhu juga masih kepanjangan. Istilahnya mah di antaranya kan gitu. Nah, apa yang harus kita baca? Jadi harus Udah. memahami keperluan makmum. Jadi harus kita mengerti, memahami apa yang itu makmum supaya tidak kesel, Ngedumel. tidak ngedumel, tidak istilahnya benci sama itu kita yang jadi imam. Nah di antara itu di antaranya banyak. Barangkali mohon maaf Abah karena kita durasi waktu. Ya, jadi obrolan kita sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Ya, untuk sementara ini insya Allah sampai di sini dulu. Namun sebelumnya saya mengakhiri dalam penyampaian ini ngobrol bersama, acara ngopi bersama sambil mengaji ini ya cukup sekian dulu. Insya Allah lain waktu akan diteruskannya kembali. Namun sebelumnya saya mengakhiri dengan membacakan yaitu salam yang sekali lagi mungkin saya pribadi khususnya mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya khususnya kepada para asatid,
para ustadz, para alim ulama, para kiai. Mungkin dalam penyampaian saya ini barangkali mungkin banyak kesalahan atau mungkin tidak berkenaan dengan apa yang namanya itu yang disampaikan melalui saya ini berkaitan dengan yaitu hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sahih. Dan juga insya Allah kalau ada waktunya mah pengen mungkin mengambil secara ada istilah ilmu nahunya, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amad, fi'il nahi. Nah, isim makan, isim zaman dan isim alta. Insya Allah kalau diartikan model seperti itu untuk kita kesemuanya itu ada untuk kita. Nah, insya Allah mungkin ini sekali lagi mohon maaf kepada kesemua terkhususnya kepada pemirsa yang sudah melihat yaitu atas penyampaian saya atau perkataan saya yang melalui yang ada di dalam YouTube. Insya Allah yang mohon dilakukan. Mungkin saya mengakhiri dengan membacakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi kan? Tutup angkat. Nah, jangan lupa ngopi pemirsa. Terima kasih.